Luka diabetes muncul akibat gula darah yang kurang terkontrol, sehingga terjadi luka biasanya terjadi di area kaki, dan orang sering menganggap bahwa luka diabetes susah disembuhkan. Nah, bagaimana faktanya? Nah, kita akan kupas bersama Bapak Saiful. Apa kabar Pak Saiful? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sibuk selalu ya Pak ya? Bagi penonton di manapun yang mungkin lagi menonton siaran kita yang menderita luka diabetes atau mungkin ada sahabatnya yang mengalami luka diabetes, udah bisa simak apa yang dimaksud dengan luka diabetes. Apakah bisa dijelaskan sedikit? Ya, di zaman sekarang banyak terjadi penderita diabetes ya, akibat seperti Bapak katakan tadi, Iya. karena tidak terkontrol gula Mm-mm. ataupun makanan. Mm-mm. Jadi yang disebut dengan luka diabetes ya itu suatu kerusakan bagi organ tubuh manusia akibat gula darah tidak terkontrol. Iya. Karena rusaknya pankreas. Jadi kalau terjadinya kerusakan pankreas, kita ini akan mengalami pengentalan darah. Pengentalan darah. Akibat pengentalan darah terjadilah kerusakan jaringan kita. Biasanya terjadi di kaki. Di kaki. Nah itu rusak pankreas itu disebabkan kenapa? Itu pola makannya atau mungkin karena sesuatu lain hal yang ada di tubuh kita? Kalau pankreas itu sering terjadi dengan dengan berlebihan karena tidak terkontrol makanan, ya kan? Makanan yang kita makan ini karena tidak terkontrol, makanya kalau terlalu tinggi kadar gula dalam tubuh kita akan rusak. Rusak ya. Nah, makanya perlu kita jaga pola makan. Betul. Nah, apalagi kadang-kadang orang sering makan malam. Iya. Itu habis nonton makan malam, makan itu tambah telur. Ya, tambah telur lagi. Habis itu tidur. Tidur. Itu salah satu faktornya ya. Termasuk faktor tidak menjaga pola makan. Iya, tidak stabilitas makanan ya. Itu bagaimana cara membedakan luka diabetes dengan luka biasa secara kasat mata? Nah, kalau luka diabetes ini biasanya disebut biasanya luka kronis ya. Kronis biasanya masa proses penyembuhannya biasanya terjadi sampai lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Dalam menangani perawatannya. Kalau luka akut biasanya seperti kita teriris ya kan. Hanya seminggu dalam perawatan insya Allah sudah sembuh karena dia tidak perlu kita kontrol dengan kadar gula darah. Iya. Kalau diabetes ini banyak faktor yang perlu kita kontrol. Yang pertama kita harus kontrol gula darah dulu. Gula darah jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi terpengaruh juga dengan proses penyembuhannya. Susah kalau disembuhkan ya. Pokoknya harus dikontrol dulu kadar gulanya supaya proses penyembuhannya cepat sembuh, dan harus disupport juga dengan nutrisi. Jadi banyak yang harus diperhatikan kalau luka diabetes ini. Iya, itu nutrisi apa saja yang harus kita makan? Nutrisi kalau kita di kampung ya biasanya dan ada di rawa-rawa itu ikan gabus tuh cocok ya untuk punya luka tersebut. Iya, betul. Itu proses lama nggak penyembuhannya? Kan merah itu kan jaringannya. Ya, itu tergantung kondisi yang seperti kita bilang tadi. Kalau gulanya terkontrol, nutrisinya cukup, insya Allah cepat sembuhnya. Terbantu. Begitu juga dengan ini satu lagi, dengan pikiran kita. Pikiran terlalu fokus. Banyak pikiran. Karena kan misalnya gini, kalau seseorang kena diabetes pasti pikiran susah ya, sembuh nggak. Tapi dengan perkembangan ilmu kedokteran insya Allah bisa disembuhkan. Yang penting kita harus jaga pola makan, nutrisi seperti Bapak yang katakan tadi. Nah, apa yang menyebabkan luka diabetes itu susah disembuhkan? Nah, yang susah disembuhkan biasanya kadar gula terlalu tinggi, ya kan? Kadar gula terlalu tinggi itu satu faktor yang sulit sembuh. Nah, tidak terkontrol gula.
Tidak terkontrol lah. Karena itu sangat penting. Karena dalam perawatan luka ini bukan hanya luka yang dirawat, tapi pikiran kita juga harus kita rawat. Itu yang utama. Nah, kalau pikiran kita stres, ya kan, selalu susah, ya kan, memikirkan yang tidak perlu dipikirkan, itu satu faktor yang pengaruh akan gulanya naik tinggi. Naik tinggi, jadi terpengaruh pada lukanya. Kalau gula terlalu tinggi pun pengaruh dia dengan proses penyembuhan luka tersebut. Iya, itu ada juga yang kita lihat di sehari-hari di lingkungan kita. Ada yang luka diabetes itu yang sudah hitam. Apakah itu bisa disembuhkan? Kalau yang sudah hitam itu kemungkinan besar itu tidak bisa disembuhkan, tapi yang belum hitam itu insya Allah bisa. Karena kalau udah hitam itu biasanya aliran darahnya itu tidak ada lagi. Tidak tersumbat ya. Makanya terjadi hitam itu karena apa namanya, suplai darah itu tidak masuk lagi ke jaringan tersebut. Berarti salah satu jalannya diamputasi. Ya, makanya sebaik-baiknya sebelum diamputasi kan, seperti pepatah orang bilang ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, makanya sebelum terjadi nekrotik itu cepat-cepat kita kontrol. Apalagi sekarang kan udah modern, jadi di mana-mana itu sudah ada tempat pengobatan luka secara modern dan secara profesional yang ditangani oleh ahlinya di bidangnya. Nah, kemudian kita walaupun tidak ke praktek luka bisa juga dikontrol dulu sama dokter ahli, kan ada ahli diabetes juga. Nah, jadi saling kolaborasi itu lebih mantap dan lebih indah. Lebih indah ya. Itu cara mengobati luka diabetes itu yang terbaik bagaimana? Apakah dibersihkan dulu atau bagaimana sistem cara pengobatannya? Alternatifnya pertama ini, kedua ini, ketiga ini, sehingga dia betul-betul sempurna pasiennya sembuh. Ya, kalau dirawat secara modern itu secara modern istilahnya ada pertama sekali biasanya mencuci dulu ya. Cuci luka itu baik dengan sabun luka langsung ataupun direbus daun delima tuh. Bisa juga untuk dicuci luka. Bisa. Nah, itu daun itu dengan air mineral. Bisa juga. Nah, setelah dicuci bersih, baru dipotong jaringan yang perlu kita potong. Itu jaringan tuh yang putih-putih? Yang putih ataupun yang hitam itu. Hitam itu dibuang. Tapi kalau keras jangan dipaksakan. Nah, biasanya kalau dipaksakan akan terjadi pendarahan. Iya, betul. Kalau pendarahan kecil, jadi bisa nanti dikasih dressing ataupun salap supaya menjaga kelembaban ya, moist. Nah, jadi tanpa dipotong akan terkupas juga nanti. Terkupas sendiri. Terkupas juga nanti pas waktu dibuka balutannya. Itu kalau istilah perawatan luka GP ya. Itu setelah kita bersih semua, taruh obat itu berapa minggu sekali itu? Hari sekali ya di GP kan, diganti perban. Tergantung kondisi luka juga pasien. Nah, kadang-kadang ada luka yang model terlalu lembab, kadang sampai basah, keluar cairannya keluar, kadang-kadang pasien nggak nyaman juga ya. Jadi biasanya 1 hari sekali kita ganti. Tapi kalau lukanya aman-aman saja, tidak terlalu banyak cairan, jadi biasanya di tempat kita ini 2 hari dan 3 hari baru kita ganti. 2 hari 3 hari. Kenapa? Karena dressing yang kita pakai ini bisa bertahan dia sampai 3 hari. 3 hari ya. Karena ada kita kasih seperti foam seperti foam. Kemudian baru kita balut dengan kohesif untuk di luarnya. Bisa bertahan sampai 3 hari biasanya. Itu saya lihat ada penderita luka diabetes itu kan di pinggir kaki luka, ya kan? Tapi di pinggir ada hitam tuh, bukan di anak kakinya, di betisnya ya. Betisnya? Itu hitam, kenapa di hitam tuh? Karena jaringannya atau bagaimana itu? Kan ada hitam samping. Lukanya lukanya di sini, di dekat luka. Tulang nih, dekat tulang. Tapi kan pinggir hitam. Tapi jaringannya masih bagus. Masih merah maksudnya, enggak hitam dagingnya. Jadi kenapa bisa hitam sampingnya itu? Biasanya
Mungkin ada jaringan yang udah nekrotik ya. Nekrotik ya. Nekrotik apa sih? Nekrotik itu jaringan yang sudah mati. Yang sudah mati. Itu digunting lagi nanti ya. Digunting lagi. Kemudian dibuang. Berarti kalau kita penderita diabetes kalau mengobati secara kontinu, mengikuti aturan yang ada, SOP-nya itu insya Allah sembuh ya. Insya Allah sembuh. Sembuh ya, nggak ada masalah. Ya. Itu yang paling pantang apa aja yang nggak bisa dimakan ketika kita luka. Sebenarnya kalau kita bilang ini kalau nggak makan sama sekali kan nggak mungkin juga. Kita, karena tubuh kita ini perlu nutrisi ya, makanan. Nah, yang penting sekali itu dijaga aja pola makan, dicek gula minimal 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau memang udah menderita penyakit gula itu sangat bagus dan sangat dianjurkan. Karena apa? Karena ketika kita makan kita tahu berarti saya hari ini gulanya tinggi. Jadi kita akan menjaga pola makannya. Nggak mungkin kita nggak makan. Iya betul. Penderita diabetes ini bukan dianjurkan tidak boleh makan, tapi dijaga pola makan. Pola makannya itu nggak ada urusan sama makanan, tapi pola makan dijaga, jangan berlebihan. Yang berlebihan. Nah, kalau kita nggak makan nasi, makan kentang aja bisa. Boleh juga. Sama-sama ada mengandung karbohidratnya ya. Terus kalau segi makanan itu ada juga pelengkap makanan seperti sayur-sayuran. Siapa yang harus bisa dimakan? Sayuran. Jadi siapa aja? Sayuran ya kalau diabetes nih. Ada khususnya? Buah pari gitu nggak? Nggak ya. Yang pahit nggak? Pari lebih bagus. Bagus ya. Karena kalau biasanya kalau gulanya terlalu tinggi, dimakan buah pari itu turun biasanya. Turun karena dia pahit ya. Tapi kalau daun ubi dipelemak. boleh. Maksudnya nggak ngaruh sama lukanya. Nggak denyut. Nggak. Iya tapi hindari pola makan. Makan boleh nggak apa-apa, tapi hindari pola makan, dikecilin sedikit. Nggak mungkin nggak makan. Kalau nggak makan berarti tubuh kita nggak ada nutrisi apa-apa. Betul. Jadi boleh makan tapi dijaga pola makannya. Dan jangan lupa dicek kadar gula darahnya. Itu rutin ya 3 hari sekali ya. 3 hari sekali. Berarti 3 hari sekali, seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Berarti jangan 3 bulan sekali udah dicek. Jadi nggak tahu kita. Iya. Nah, kalau kita naik gula itu yang terasa di tubuh kita apa? Lemah kah? Biasanya kalau orang kadar gulanya terlalu tinggi, biasanya yang dirasakan itu badannya kebas, lemas, tidak ada gairah kayak kita bilang. Tidak ada semangatnya. Tidak ada loyo. Ketika gula turun itu normal kembali. Saya kencing pun muntah-muntah kencing. Yang masih dingin ya. Tinggi, ya. Oh iya. Gitu nah, bagi Anda penderita diabetes tidak usah khawatir karena dengan kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan kedokteran semakin canggih. Dan insya Allah luka Anda akan sembuh. Yang penting seperti kata Pak Saiful Kamal tadi, jaga pola makan. Nah Pak Saiful Kamal, apa ada saran bagi penderita luka diabetes yang menonton video kita ini? Ada saran bagaimana cara harusnya begini untuk jaga pola makan begini sehingga Anda terhindar dari diabetes. Jika memang ada yang kena diabetes, jangan susah, ada obatnya. Ya saran saya sih kepada seluruh yang menderita diabetes, nggak usah khawatir, insya Allah ya setiap penyakit pasti ada obatnya. Nggak ada obatnya berarti udah selesai. Apalagi sekarang udah canggih ya kan? Iya. Canggih, udah dulu dibilang luka diabetes nggak sembuh. Betul. Tapi insya Allah dengan adanya perawatan luka seperti ini modern sekarang, angka amputasi di rumah sakit juga sudah menurun. Nah, jadi setiap ada luka ini ada jalan, ada solusi untuk merawat. Jadi untuk yang penderita diabetes ini jangan stres. Jangan stres. Jangan berpikiran yang macam-macam. Jangan menganggap harga diri rendah itu kan. Iya betul. Tidak ada obat lagi. Insya Allah pasti ada. Insya Allah sembuh. Insya Allah. Yang penting kita fokus. Jaga pola makan, jangan stres. Insya Allah sembuh. Itu aja kuncinya. Perawatan. Kalau udah luka, perawatan. Kalau belum luka, kontrol gula, kontrol pola makan, insya Allah. Ada satu lagi Pak Saiful Kamal, jangan ketat.
Nah, jangan batal. Dengarkan apa disampaikan apa yang disuruh ikuti dianjurkan oleh baik oleh dokter, oleh para medis segala macam kan. Apa yang dianjurkan dilaksanakan, yang dilarang di stop. Jadi kerjakan. Insya Allah sembuh. Satu lagi, mumpung masih ingat nih sebelum kita closing, ini kita kan sudah luka nih. Nah, kalau merokok bisa nggak mempengaruhi jaringan tubuh kita untuk proses penyembuhan merokok? Oh, biasanya kan dia kan bukan pola makan. Ya. Ini merokoknya ini. Pengaruh. Di mana pengaruhnya? Dengan merokok pengaruh karena kan di rokok itu ada pengaruh nikotinnya. Jadi pengaruh untuk proses penyembuhan, menghambat penyembuhan proses jaringannya ya. Nah, setelah kita lakukan pengobatan segala macam, ciri-ciri luka yang sudah sembuh bagi penderita luka diabetes. Nah, biar nggak khawatir lagi nih yang luka. Nah, kira ciri-cirinya. Ya, kalau udah mulai sembuh biasanya dia udah terbentuk tepi-tepian luka, misalnya udah granulasi. Granulasi artinya udah dagingnya udah mulai tumbuh. Mulai tumbuh, udah memerah, itu biasanya udah mulai bagus. Alhamdulillah udah bagus ya. Mulai bagus, nanti udah ada epitel-epitelnya, udah mau jadi kulit ya. Terbentuk kulit baru ya. Kemerahan nanti. Iya, betul. Granulasi dia itu tanda-tandanya udah mulai bagus. Berarti udah mulai perubahan, dalam perawatan pun udah ada perubahan kita rawat. Berarti ini luka ini udah mulai baik, bagus. Ya, betul. Nah, itu saja yang kita sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terima kasih Pak Saiful Kamal sudah hadir di acara kita ini satu meja. Ini satu meja kan? Ya, satu meja. Belum dibelah. Dan tentunya bisa jadi solusi bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat semua.